Baiklah, kami dari kelompok 6 akan memaparkan tugas UTS kami dengan topik perekrutan karyawan dan analisis serta penyelesaian masalah berdasarkan etika bisnis. Bagian pertama ini ada pendahuluan. Proses perekrutan karyawan merupakan proses penting dalam manajemen sumber daya manusia yang bertujuan untuk mendapatkan individu yang memiliki keterampilan dan nilai yang dibutuhkan oleh perusahaan. Dalam prosesnya, perusahaan kerap kali mendapatkan tantangan yang dapat mempengaruhi proses keberhasilan perekrutan tersebut. Salah satu prinsip ataupun aspek yang perlu kita perhatikan dalam proses perekrutan adalah penerapan prinsip etika bisnis di setiap tahap perekrutan. Seperti apa yang dikatakan oleh Dessler pada tahun 2020, proses perekrutan karyawan yang adil dan juga transparan tidak hanya meningkatkan reputasi perusahaan, tetapi juga menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan produktif. Yang kedua, masalah prioritas dalam perekrutan karyawan. Diskriminasi terhadap penyandang disabilitas dalam dunia kerja masih menjadi permasalahan yang signifikan di Indonesia. Penyandang disabilitas sering dipandang memiliki banyak keterbatasan dan dianggap akan menghambat produktivitas. Pandangan ini menyebabkan perusahaan dan instansi pemerintah enggan menerima penyandang disabilitas sebagai karyawan atau pegawai. Situasi saat ini, dari 17 juta penyandang disabilitas usia produktif, hanya 7,04 juta atau 5,37% yang mendapatkan pekerjaan yang layak. Terjadi penurunan dari tahun sebelumnya yang mencapai 7,67 juta orang atau 5,98%. Berdasarkan data tahun 2020, 28,37% penyandang disabilitas bekerja mandiri, 20,68% bekerja sebagai pegawai karyawan buruh, 18,76% bekerja di lingkup keluarga, 5,36% di lingkup pertanian, 3,96% di lingkup non-pertanian, 3,08% bekerja tetap. Studi kasus diskriminasi dalam seleksi CPNS. Kasus Baihaqi, penyandang disabilitas netra dalam seleksi CPNS tahun 2019. Yang pertama, memperoleh skor tertinggi 401 pada SKD di formasinya. Yang kedua, dinyatakan gugur karena dianggap salah memilih formasi, mendaftar pada formasi disabilitas Daksa. Yang ketiga, kebijakan Menteri Pan-RB saat itu sebenarnya memperolehkan penyandang disabilitas mendaftar pada formasi semuanya. Yang terakhir, kasus diperoleh hingga di Mahkamah Agung yang akhirnya memenangkan Baihaqi. Dampak diskriminasi. Yang pertama, tingginya angka pengangguran pada penyandang disabilitas. Yang kedua, penyandang disabilitas terpaksa bekerja secara mandiri dengan penghasilan tidak menentu. Yang ketiga, ketika bekerja sering mendapatkan upah yang tidak layak. Yang keempat, penempatan kerja yang tidak sesuai dengan kemampuan dan keahlian. Yang terakhir, terbatasnya jalur karir dan pengembangan profesinya. 3. Ruang lingkup perekrutan karyawan. Nah, ruang lingkup perekrutan karyawan di perusahaan ini mencakup beberapa aktivitas mulai dari perencanaan hingga onboarding karyawan baru. Proses ini diawali dengan perencanaan perekrutan, yaitu menentukan kebutuhan tenaga kerja berdasarkan analisis pekerjaan, serta membuat deskripsi dan spesifikasi pekerjaan. Merencanakan jumlah tenaga kerja yang sesuai dengan anggaran dan strategi perusahaan. Di ruang lingkup perekrutan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari identifikasi kebutuhan tenaga kerja, hingga identifikasi karyawan baru ke dalam organisasi. Proses ini dapat dibagi menjadi beberapa tahap. Nah, yang pertama itu ada tahap perencanaan perekrutan. Nah, di dalam tahap ini perusahaan menentukan kebutuhan tenaga kerja berdasarkan analisis jabatan dan strategi bisnis perusahaan. Analisis jabatan ini dilakukan untuk memahami tanggung jawab, kualifikasi, dan juga keahlian yang dibutuhkan untuk suatu posisi. Proses ini juga melibatkan identifikasi jumlah tenaga kerja yang diperlukan, serta penyelesaian dengan tujuan jangka panjang dalam perusahaan untuk memastikan rekrutmen yang efektif dan efisien. Yang kedua ada pelaksanaan perekrutan. Tahap ini mencakup promosi lowongan kerja melalui berbagai saluran untuk menjangkau calon kandidat. Perusahaan dapat menggunakan portal online,
media sosial, situs web resmi perusahaan, atau memanfaatkan referensi dari karyawan yang sudah ada. Selain itu, kolaborasi dengan institusi pendidikan atau lembaga pelatihan juga sering dilakukan untuk menarik kandidat yang berkualitas. Strategi ini bertujuan untuk memperluas jangkauan rekrutmen, sehingga perusahaan memiliki lebih banyak pilihan kandidat yang akan dikualifikasi. Nah, selanjutnya yang ketiga ada seleksi dan penilaian. Setelah mendapatkan kandidat, masuk ke dalam tahap seleksi dan penilaian. Di tahap ini, kandidat dinilai berdasarkan kualifikasi yang relevan dengan jabatan yang dilamar. Proses ini biasanya melibatkan penyaringan awal dari dokumen lamaran seperti CV dan surat lamaran, diikuti dengan tes kemampuan teknis, psikotes, wawancara, serta pengecekan latar belakang. Di tahap ini bertujuan untuk memastikan bahwa kandidat yang terpilih memiliki kompetensi, pengalaman, dan karakter yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan, serta dapat berkontribusi terhadap tujuan organisasi. Nah, yang terakhir adalah penawaran kerja dan orientasi. Tahap ini merupakan tahap terakhir, yang dimana penawaran kerja dan orientasi, perusahaan memberikan penawaran kerja yang jelas kepada kandidat terpilih, termasuk informasi mengenai tanggung jawab pekerjaan, gaji, tunjangan, serta syarat-syarat kerja lainnya. Setelah kandidat menerima penawaran, perusahaan menjalankan program orientasi untuk membantu karyawan baru beradaptasi dengan lingkungan kerja, budaya perusahaan, dan tanggung jawab mereka. Program ini sangat penting untuk mempercepat proses integrasi karyawan baru ke dalam tim dan memastikan mereka siap berkontribusi secara optimal. Dengan menjalankan semua tahapan ini secara efektif, maka perusahaan dapat merekrut karyawan yang tidak hanya sesuai secara teknis, tetapi juga mampu mendukung kesuksesan jangka panjang perusahaan. Lalu yang keempat, gambaran analisis masalah. Analisis masalah dalam perekrutan karyawan merupakan proses identifikasi, evaluasi, dan pemecahan kendala yang muncul dalam perekrutan tenaga kerja. Berikut adalah gambaran umum mengenai analisis masalah dalam perekrutan karyawan. Yang pertama, identifikasi masalah, yaitu kesulitan menemukan kandidat yang tepat. Masalah ini terjadi jika kriteria posisi yang diinginkan tidak sesuai dengan kandidat yang tersedia, baik dari segi keterampilan, pengalaman, atau budaya kerja. Yang kedua, proses perekrutan yang tidak efisien. Jika perekrutan memakan waktu terlalu lama atau terlalu banyak, hal ini dapat menyebabkan kehilangan kandidat potensial yang memilih perusahaan lain. Yang ketiga, biaya perekrutan yang tinggi. Pengeluaran yang tidak terkendali, misalnya iklan lowongan pekerjaan, penggunaan platform perekrutan premium, atau biaya wawancara bisa menjadi masalah. Dan kurangnya branding perusahaan sebagai employer of choice. Jika perusahaan tidak dikenal atau kurang menarik bagi mata pencari kerja, ini dapat mengurangi jumlah pelamar yang berkualitas. Selanjutnya, analisis penyebab masalah. Yang pertama, sumber rekrutmen yang tidak efektif dengan hanya mengandalkan satu platform pencarian kerja. Lalu, yang kedua, persyaratan yang terlalu ketat. Kualifikasi yang terlalu spesifik atau berlebihan membuat kandidat potensial enggan melamar. Yang ketiga, branding perusahaan yang kurang menarik. Reputasi perusahaan tidak cukup menarik bagi kandidat berkualitas. Yang keempat, proses seleksi yang kurang efektif. Wawancara atau tes yang tidak relevan dengan kebutuhan pekerjaan. Selanjutnya, adanya solusi dan perbaikan, yaitu dengan memperluas sumber rekrutmen, menggunakan berbagai platform pencarian kerja, media sosial, dan jaringan profesional. Yang kedua, menyederhanakan persyaratan, menyesuaikan kualifikasi dengan kebutuhan pekerjaan yang realistis. Yang ketiga, dengan meningkatkan employer branding, yaitu memperbaiki citra perusahaan melalui media sosial, website, dan pengalaman karyawan. Lalu yang keempat, mengoptimalkan proses seleksi, yaitu dengan menggunakan tes yang lebih relevan, wawancara berbasis kompetensi, dan analisis data kandidat. Dan yang terakhir, dengan menawarkan insentif yang kompetitif, yaitu dengan memberikan gaji, tunjangan, dan budaya kerja yang menarik bagi calon karyawan. Nah, rencana tindakan penyelesaian berdasarkan etika bisnis. Penyelesaian masalah diskriminasi dalam perekrutan dapat dilakukan dengan menerapkan teori etika bisnis yang menekankan pada prinsip keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial. Yang pertama, ada kesadaran dan edukasi, di mana kesadaran dan edukasi ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, ada pelatihan inklusivitas dan keberagaman, yaitu memberikan pelatihan kepada karyawan dan manajemen tentang pentingnya menghargai perbedaan, khususnya terkait penyandang disabilitas. Nah, terus yang kedua ada sosialisasi regulasi dan hak disabilitas,
yaitu menyebarluaskan informasi tentang regulasi yang melindungi hak-hak penyandang disabilitas agar tidak terjadi pelanggaran karena ketidaktahuan. Nah, yang kedua, keadilan dan transparansi, di mana terbagi lagi menjadi dua, yaitu rekrutmen berbasis merit tanpa diskriminasi, yaitu memastikan proses perekrutan berfokus pada kemampuan dan keahlian, bukan pada kondisi fisik ataupun latar belakang pribadi. Nah, yang kedua ada transparansi kriteria seleksi, yaitu di mana menyediakan akses publik terhadap kriteria dan hasil seleksi agar prosesnya adil dan tidak menimbulkan kecurigaan. Kemudian yang ketiga ada penyesuaian lingkungan kerja yang dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama ada fasilitas aksesibel dan teknologi asistif, di mana itu adalah menyediakan sarana yang mendukung kebutuhan penyandang disabilitas seperti ramp, lift khusus, dan perangkat teknologi bantu. Yang kedua ada budaya kerja yang inklusif, di mana itu adalah menciptakan lingkungan kerja yang menghargai perbedaan dan memastikan semua karyawan merasa dihargai. Kemudian yang keempat ada insentif dan penghargaan. Nah, ini terbagi lagi menjadi dua. Yang pertama keringanan pajak dan bantuan fasilitas, di mana itu adalah memberikan insentivitas finansial kepada perusahaan yang mempekerjakan penyandang disabilitas di atas kota yang ditentukan. Yang kemudian kedua adalah penghargaan untuk praktik terbaik, yaitu memberikan penghargaan kepada perusahaan dengan kebijakan inklusif yang menjadi contoh positif bagi perusahaan lain. Kemudian yang kelima adalah regulasi dan pengawasan. Ini terbagi lagi menjadi dua. Yang pertama ada audit kebijakan anti diskriminasi, yaitu melakukan evaluasi berkala terhadap implementasi kebijakan anti diskriminasi dalam perusahaan. Nah, kemudian yang kedua, mekanisme pengaduan yang transparan, yaitu membentuk sistem pelaporan yang mudah diakses agar korban diskriminasi dapat menyuarakan keluhannya tanpa takut mendapat sanksi. Nah, kemudian yang keenam, ada kolaborasi dengan pemangku kepentingan. Ini terbagi lagi menjadi dua. Yang pertama pada kemitraan dengan LSM dan komunitas, yaitu bekerja sama dengan organisasi yang fokusnya pada hak disabilitas untuk meningkatkan kesadaran dan memperluas peluang kerja. Yang kedua adalah dukungan regulasi dari pemerintah, yaitu mendorong pemerintah membuat kebijakan yang mendukung lingkungan kerja yang inklusif dan adil. Kemudian yang ketujuh ada evaluasi berkelanjutan. Nah, ini terbagi lagi menjadi dua. Yang pertama ada evaluasi tahunan dan laporan publik, yaitu di mana melakukan tinjauan tahunan terhadap efektivitas kebijakan dan mempublikasikan hasilnya. Kemudian yang keduanya adalah perbaikan kebijakan berdasarkan umpan balik, di mana itu adalah menggunakan masukan dari karyawan dan hasil evaluasi untuk terus memperbaiki kebijakan yang inklusivitas. Nah, berdasarkan apa yang rekan-rekan saya sampaikan tadi, dapat saya ambil kesimpulan bahwa masalah diskriminasi dalam perekrutan masih menjadi salah satu masalah dan tantangan terbesar untuk setiap perusahaan di berbagai sektor. Dengan penerapan etika bisnis, seperti keadilan, transparansi, dan juga tanggung jawab sosial, perusahaan dapat menciptakan proses perekrutan yang lebih inklusif dan adil. Untuk itu, penyusunan kebijakan perekrutan yang jelas, pelatihan anti bias, penggunaan teknologi, dan pengawasan yang ketat terhadap proses perekrutan merupakan langkah-langkah konkret untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dengan demikian, perusahaan tidak hanya menarik talenta terbaik, tetapi juga perusahaan membangun reputasi sebagai organisasi yang masih memperhatikan nilai-nilai etika. Sekian kesimpulan yang dapat saya ambil. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.